Dia lari nggak sempet ngambil hijab yang digantung di paku itu, dan kondisi itu sama persis dengan apa yang dia mimpiin. Itu kondisinya dia lari, dia nggak pakai hijab, dan dia diliatin sama orang lari nggak pakai hijab. Itu kondisinya sama semua, plak sama. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Ini saya di luar dan ini udah tengah malam. Oke, tanpa mengurangi durasi video, malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini datangnya dari wanita cantik yang bernama Ica. Ica ini itu dia sering mimpi. Ini sering, bukan hanya sekali dua kali, enggak. Ini sering mimpi. Kalau mimpinya itu menjadi sebuah kenyataan, dia mulai agak bingung nih, ini kenapa kok bisa seperti ini, ada apa gitu, gimana ceritanya, check it. Nah, mimpi yang pertama itu dia mimpi tentang ibundanya dia. Jadi ibundanya dia itu di dalam mimpinya dia sedang mandi pakai diikat sarung gitu, mandi. Nah, dia ngelihat lagi mandi di dapur nih. Di dapur itu rumah kayu, kayak rumah orang Bugis gitu, Bugis, adat Bugis Sulawesi. Jadi lagi mandi nih, tiba-tiba si Ica nyamperin, "Mah, lagi ngapain?" ngomong gitu. "Ini lagi mandi." "Mah, saya ikut." Terus si mamanya ngomong, jangan ikut, kamu nggak usah mandi, mama aja yang mandi gitu. Nah, itu mimpi pertama kan. Dia nggak ngeh, nggak ngerti juga, nggak mau translate. Si Ica ini nggak ingin tahu apa artinya mimpinya dia itu, pokoknya nggak peduli gitu, dia cuek aja. Nah, pas mimpi kedua, dia mimpi ibundahnya itu lagi pakai baju putih sama tas orang yang pakai haji itu, ada tas yang di depan gitu loh. Nah, dia mimpi pakai itu. Dalam mimpi itu si Ica sama mamahnya dia itu yang ingin berangkat naik haji, tapi karena tasnya si Ica ini yang ketinggalan, jadi mamanya ngomong, "Kamu balik lagi deh ngambil tasnya kamu." Nah, dari kedua kali mimpi itu dia masih nggak ngeh nih. By the way, si Ica ini tinggal di kota itu karena dia kuliah sambil kerja. Nah, mamanya itu tinggal di desa. Nah, pada saat itu sebenarnya udah sebulan si Ica itu belum pernah nih nelfon mamanya. Itu dikarenakan sibuk kerja sama mau kuliah gitu. Sebenarnya dia belum masuk kuliah, baru mau masuk gitu. Nah, gak lama dari mimpi itu, tiba-tiba adiknya SMS gitu. SMS nih, bunyi SMS-nya, "Assalamualaikum kak, mama udah gak ada." Ngebaca SMS itu dia langsung kayak kaget, kayak hening gitu, diem gitu. Ini maksudnya adik saya apa gitu, si Ica kayak gitu, maksudnya ada apa nih. Nah, teleponlah si Ica nih sama adiknya, "Maksud kamu apa? Mama kemana?" ngomong gitu. Nah, si adiknya tuh ngejelasin, "Mama udah meninggal kak." Si Ica bener-bener gak percaya, karena kenapa? Mamanya tuh gak sakit, gak ada riwayat sakit apa-apa, pokoknya sehat walafiat gitu. Tiba-tiba dikabarin meninggal. Dia bener-bener shock dan langsung nangis. Di situ nangis, bener-bener nangis. Nah, SMS itu masuk jam 3 subuh. Itu kebetulan lagi puasa, jam 3 subuh SMS-nya masuk.
Nah dia itu lagi nginep sama temennya dia. Jadi mereka berdua nih di kosan gitu. Terus itu apa ya? Itu gas atau apa tadi meledak? Gede banget suaranya. Oke lanjut. Sampai di mana tadi? Oke, jadi si Ica sama temennya itu lagi nginep ya kan di kosan. Karena ini jam 3 pagi, jadi nggak ada nih yang mau mobil yang mau berangkat ke desanya dia, karena jarak desanya dia itu dengan kota itu menempuh 24 jam. Kalau naik mobil, naik motor sih sekitar 20 jam lah. Nah, jadi si temennya ini nawarin, ya udah gimana kalau saya anterin kamu. Temennya ini cewek, yang mau anterin nih cewek. Jalannya yang mereka mau tempuh ini itu jalan yang harus melewati gunung. Gunungnya itu gunung yang bener-bener, tahu kan kalian kalau di Sulawesi itu gunungnya tinggi-tinggi. Oke, jadi gunung-gunung itulah yang dilewati. Oke, saya akan taruh nih gunung yang akan mereka lewati, yaitu Gunung Sulawesi ini kayak gini nanti. Saya akan taruh. Oke, lanjut. Jadi mereka berangkat itu dari jam 3 subuh karena udah dikabarin ya kan namanya meninggal berangkat gitu. Sampai itu masih seperti 1/2 perjalanan, papanya nelpon. Ini gimana? Kamu mau ditunggu atau gimana? Karena ini udah jam 9 pagi, baru setengah jalan mau berangkat ke desa. Jadi si Ica ngomong, ya udah dikebumikan Pak, dikebumikan aja Pak, gak usah tunggu saya gitu. Dan ternyata mereka sampai jam 9 malam. Itu berangkat dari jam 3 pagi sampai jam 9 malam. Itu kalau ditunggu mungkin nanti besoknya lagi nih mamanya bakalan dikebumikan, tapi ternyata enggak. Si Ica enggak suruh nungguin dia, dikebumikan aja lah, nggak apa-apa gitu. Jadi dikebumikanlah ya, ibunya dia. Meskipun kendala mereka sebenarnya mau berangkat ke kampungnya si Ica tuh, mereka sempat kecelakaan, jatuh dari penurunan gitu, tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa. Itu orang desa itu ngomong, kalian kalau mau ngejar, mereka ngomongnya mau ngejar mayat itu harus dililit pakai kain putih. Makanya pas dililit kain putih mereka nggak jatuh lagi. Itu karena mereka sampai 5 kali jatuh sebenarnya udah, dan nggak kenapa-napa gitu. Nanti pas mau deket ke rumahnya si Ica baru dililitin pakai kain putih, baru mereka nggak jatuh. Jadi si Ica itu nanti kebesokannya nih baru dia bisa ngelihat pusara ibunya, dan dia nggak ngelihat wajah ibunya yang terakhir kalinya. Di mimpi yang kedua ini dia itu melihat orang yang kecelakaan. Yang kecelakaan itu adalah seorang cowok gitu. Jadi dia kecelakaan dan di mimpi itu dia disuruh pulang. Nah, ketika pulang naik mobil, dia terkendala jalannya itu rusak. Jadi dia itu nggak bisa pulang. Besokannya sepupunya itu telepon gitu, Kak Ica bisa pulang nggak? Kenapa? Adik saya meninggal kecelakaan. Mendengar hal itu dia langsung shock. Meninggal kecelakaan gitu, dia tanya ya kan, bisa itu, padahal semalam saya mimpi orang yang meninggal kecelakaan juga gitu, bisa sama. Nah, mulai notice nih sama mimpinya dia, udah 2 kali ya kan. Di hari itu dia itu bener-bener nggak bisa pulang karena bosnya itu nggak ngasih izin. Di tempat kerjanya itu lagi rame-ramenya pelanggan dan karyawan itu lagi sedikit, banyak yang lagi ambil cuti gitu. Jadi
nggak diizinin untuk pulang, meskipun ini sebenarnya orang meninggal ya harus diizinin. Nah, mimpi yang ketiga adalah yang membuat dia sampai notice dengan mimpi-mimpinya nih. Ini tuh gambarannya tuh bener-bener sama gitu. Jadi ini kenapa gitu, ada apa? Jadi mimpi ketiga ini dia itu mimpi air yang gede banget, air laut gitu. Dia tuh ngeliat air laut tuh sedang ngejar dia, tapi air laut itu nggak nyampe sama dia, nggak sampai ke dia kegulung gitu, nggak tenggelam, maksudnya nggak sampai tenggelam, dia nggak sampai masuk ke dalam laut itu. Nah, mimpinya itu yang air ini itu nggak sekali, itu sampai 3 kali. Nah, yang ketiganya itu dia ngelihat banyak orang di pantai itu yang lagi bergelimpangan gitu. Dia ngelihat di pantai itu. Gak sampai situ aja nih, bahkan dia lari dari tempat kerjanya itu tanpa memakai hijab. Jadi kondisinya dia itu lagi di kamar mandi ini ya, mau wudu, mau sholat maghrib. Nah, karena gempa dia lari keluar tanpa memakai hijab. Itu dalam mimpinya dia, ya kan? Nah, setelah 3 hari dari mimpinya dia itu, pada saat jam 12 siang ada gempa. Gempanya itu nggak kuat gitu, nggak kuat, gempa biasa aja gitu. Nah, jadi ini jam 12 siang ya kan, udah berangkat lah dia ini kan sebenarnya shift malam. Meskipun gempa jam 12 siang itu, dia masih tetap memaksakan diri untuk masuk kerja karena gempanya nggak kuat gitu. Nah, jadi pas di tempat kerja ada lagi nih gempa jam 3. Nah, pada saat gempa jam 3 itu mereka lagi ngumpul-ngumpul, si Ica ngumpul-ngumpul sama temennya dia, lagi ngobrol gitu. Ini gempa kok sampai 2 kali kayak gini. Nah, ketiga kalinya nih, ini bakalan yang gede. Si Ica ngomong kayak gitu. Kalian inget nggak waktu gempa di Aceh? Si Ica ngomong kayak gitu nih. Waktu gempa di Aceh itu kan berkali-kali tuh gempanya. Jangan sampai gempa di Aceh itu kayak ini, ngomong gitu si Ica ya kan. Padahal mereka tuh lagi ngobrolin gempa ini. Nah, pada saat jam 6 sore, pas habis ngobrol itu, jam 6 sore, dia mau ngambil air wudhu. Ini udah azan ya kan, azan. Dia ke dapur ngambil air wudhu. Itu tempat wudhunya kan di dapur ya kan, jauh. Nah, lagi ngambil air wudhu, tiba-tiba gempa dan dia itu terjebak di kamar mandi. Nah, itu hijab dia udah ngelepas hijab ya kan, dan hijabnya itu digantung di paku. Di situ ada paku digantung sama dia. Dia lari nggak ngambil hijab yang digantung di paku itu, dan kondisi itu sama persis dengan apa yang dia mimpiin. Itu kondisinya dia lari, dia nggak pakai hijab, dan dia diliatin sama orang, lari nggak pakai hijab. Itu kondisinya sama semua, sama. Nah, dari situlah dia berpikir bahwa mimpi-mimpinya itu bukan mimpi biasa, dan itu menurut dia adalah sebuah pertanda, dan dia sampai sekarang takut untuk bermimpi. Apa ada hubungannya dengan hal mistis? Nah, ternyata ini itu bukan hanya gempa biasa, tetapi tsunami, yaitu tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah, yaitu Palu. Itu pada tahun 2018. Jadi si Ica itu ada di situ. Kejadian itulah yang diceritakan sama dia. Jadi dia kejadian tsunami itu udah dimimpi selama 3 kali. 3 kali dimimpiin sama dia. Dan alhamdulillah dia nggak kena kena air, ke bawah air. Dia sempat lari ke gunung, masih bisa sempat lari ke gunung.
Nah, pada saat itu benar-benar dia nyeritain itu benar-benar chaos, sampai dia nggak bisa bawa ini pakai hijab gitu. Itu yang jadi kisah ini tuh sebenarnya kisah tsunami Palu pada tahun 2018. Oke, sekian dulu ceritanya si Ica. Mudah-mudahan menghibur kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.